Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi penonton semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke. Jadi pagi hari ini saya akan memperkenalkan mengenai kebenaran penurunannya Al-Qur'an. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ibadihi ajmain amma ba'd. Hadratul Mukarram Mudirul Ma'atul Madrasal Quran La Roy Hanifida, khususnya Abi Hanif dan Umida sekeluarga yang selaku direktur dari Pondok Pesantren Supercamp La Roy Hanifida, dan juga segenap guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya Mr. Muhammad Turihwan selaku kepala sekolah MA Al-Quran La Roy Hanifida. Nah, jadi ini adalah materi kebenaran penurunan Al-Quran. Nah, jadi pengertian dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kita pahami dulu apa sih Al-Quran itu. Jadi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, berbahasa Arab, menjadi mukjizat dan dibaca sebagai ibadah. Nah, untuk dalilnya itu dari Quran surah Al-Hijr, yaitu surah ke-15 ayat 9, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, untuk proses penurunan Al-Qur'an itu pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah adalah langit dunia secara bahasa. Nah, jadi ini untuk yang ini itu diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Nah, untuk dalilnya yaitu Quran surah Al-Qadr, yaitu surah ke-97 ayat 1 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Next, yaitu dari Baitul Izzah ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk diturunkannya kepada Rasulullah ini itu diturunkan secara berangsur-angsur atau tadarruj selama 23 tahun. Nah, untuk meneguhkan hati Nabi, menjawab pertanyaan umat dan menyesuaikan dengan situasi. Jadi fungsi ini tidak sekedar untuk firman biasa, tapi untuk menyesuaikan kondisi Nabi Muhammad pada waktu itu. Nah, untuk dalilnya yaitu Quran surah Al-Isra, yaitu surah ke-17 ayat 106 yang berbunyi, dan Al-Quran itu telah kami turunkan berangsur-angsur agar engkau membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Nah, untuk cara penyampaian wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada 4 cara yang diterangkan. Jadi yang pertama yaitu melalui malaikat Jibril dalam bentuk suara seperti lonceng. Yang kedua yaitu malaikat Jibril menampakkan diri sebagai manusia. Nah, biasanya menampakkan diri layaknya seperti sahabat Dihyah Al-Kalbi. Yang ketiga yaitu langsung melalui ilham di dalam hati Nabi. Jadi bukan ada mendapat ilham ya, kalau kita bilang itu kayak tiba-tiba itu ada perasaan seperti itu. Next, yang berikutnya yaitu melalui peristiwa Isra Mi'raj, langsung di hadapan Allah. Nah, untuk yang keempat ini itu hanya terjadi sekali, yaitu tentang perintah sholat. Next, untuk bukti kebenaran penurunan Al-Quran sendiri. Nah, jadi kita masuk ke inti sarinya. Jadi beberapa bukti. Yang pertama yaitu tidak ada perubahan isi sejak diturunkannya sampai sekarang. Yang kedua yaitu kemukjizatan bahasa dan isi tidak tertandingi manusia. Nah, kalau sekilas Al-Quran itu seperti bacaan biasa. Namun pada waktu itu Al-Quran itu seperti syair-syair pada masanya Nabi Muhammad, pada masanya diturunkan. Jadi kalau menilai sejarah pada waktu itu memang diturunkannya ke Makkah itu karena pada daerah Mekah itu kalau kita bilang banyak penyair-penyair yang masyhur sebelum kalau kita bilang sebelum pada waktu pra-Islam atau sebelum Islam. Next, yang ketiga yaitu bukti kebenaran yang ketiga itu kesesuaian dengan ilmu pengetahuan modern. Jadi meskipun diturunkan pada tahun 600-an Masehi hingga tahun sekarang yaitu abad ke-20 kalau kita bilang. Nah, itu masih sesuai dengan pengetahuan pada masa kini. Next, dijaga dan dihafal jutaan umat Islam di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini banyak yang menjadi penghafal Al-Quran juga. Jadi tidak sekedar mengerti ilmu-ilmu yang ada, tapi juga hafal Al-Quran dan juga menjaganya. Next, untuk hikmahnya ini akan saya sebutkan 4 macam. Yang pertama itu menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu menumbuhkan rasa cinta dan semangat membaca serta mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga yaitu menjadi pedoman hidup dalam segala aspek.
Nah, untuk pedoman hidup ini tidak sekedar pedoman biasa, namun dia itu mencakup segala aspek. Jadi tidak hanya suatu keagamaan, tapi juga dalam hal muamalah atau dalam hal jual beli misalkan. Next yaitu yang keempat yaitu mendorong umat Islam untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Nah, jadi sebagai dorongan hikmahnya kita beriman kepada akan kebenarannya Al-Quran itu akan mendorong kita sendiri sebagai umat Islam untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Jadi sekian presentasi saya mengenai materi kebenaran penurunannya Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.